Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yanto SO, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang eh, teori ekonomi Philip Jagan, yang dimana teori ini membahas tentang tingkat hiperinflasi. Yang pertama adalah hubungan negatif antara inflasi dan permintaan uang. Jagan mengungkapkan bahwa dalam kondisi hiperinflasi, ada hubungan negatif antara tingkat inflasi dan permintaan uang. Ketika inflasi meningkat, nilai real uang menurun dengan cepat. Nilai uang menurun dengan cepat. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan menyimpan uang dalam bentuk tunai karena kekuatan beli uang tersebut akan terus menurun. Akibatnya, permintaan uang tunai menurun drastis karena orang lebih memilih untuk menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk aset nilai yang lebih stabil seperti emas, tanah, dan barang-barang mewah lain. Yang kedua, ekspektasi inflasi sebagai penguat hubungan. Menurut Jagan, ekspektasi masyarakat terhadap inflasi di masa depan sangat mempengaruhi permintaan uang. Saat ini, jika masyarakat percaya bahwa inflasi akan terus meningkat, mereka akan segera membelanjakan uang mereka atau mengonversinya ke dalam bentuk aset lain yang lebih stabil. Ekspektasi ini menyebabkan penurunan permintaan uang menjadi lebih cepat yang pada gilirannya memperburuk inflasi karena perputaran uang yang lebih cepat velocity of money dan peningkatan permintaan terhadap barang dan aset lain. Next, yang ketiga ialah model permintaan uang dalam hiperinflasi. Jagan menggunakan model matematika untuk menggambarkan hubungan ini, di mana permintaan uang MD adalah fungsi tingkat inflasi dan ekspektasi inflasi. Model ini menunjukkan bahwa permintaan uang akan terus menurun seiring dengan meningkatnya inflasi dan ekspektasi inflasi, sehingga memperkuat siklus hiperinflasi. Yang ketiga, dinamika hiperinflasi. Dalam teori Jagan, hiperinflasi menjadi semacam lingkaran setan. Semakin tinggi inflasi, semakin rendah permintaan uang, dan semakin cepat perputaran uang tersebut. Ini mendorong inflasi lebih lanjut, menciptakan kondisi di mana inflasi bisa melonjak ke tingkat yang sangat ekstrim dalam waktu yang singkat. Yang kelima, implikasi terhadap kebijakan moneter. Teori Jagan menyoroti pentingnya stabilitas moneter dan kepercayaan publik terhadap nilai uang untuk mencegah hiperinflasi. Ketika inflasi mulai tak terkendali, tindakan cepat untuk menstabilkan nilai uang dan mengendalikan ekspektasi inflasi menjadi krusial untuk mencegah penurunan lebih lanjut dalam permintaan uang tersebut. Next, di sini saya akan menjelaskan peran ekspektasi inflasi dalam mempercepat proses hiperinflasi menurut teori Philip Jagan. Di sini ada 6, cuma yang saya lampirkan di PPT ini cuma ada 4. Yang pertama ialah ekspektasi sebagai pemicu perilaku ekonomi.
Ekspektasi inflasi mengacu pada apa yang diyakini oleh individu dan pelaku ekonomi mengenai tingkat inflasi di masa depan. Dalam teori Kagan, ketika masyarakat mulai memperkirakan bahwa inflasi akan terus meningkat, mereka akan menyesuaikan perilaku ekonomi mereka untuk melindungi daya beli mereka. Misalnya, mereka cenderung membelanjakan uang lebih cepat atau menukarkan dengan aset yang lebih stabil seperti mata uang asing, emas, tanah, dan lain-lain. Yang kedua ialah pengurangan permintaan uang. Pengurangan permintaan uang atau ekspektasi inflasi yang meningkat menyebabkan masyarakat mengurangi permintaan uang tunai. Hal ini karena mereka menyadari bahwa menahan uang tunai dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan kehilangan nilai realnya. Dengan demikian, ekspektasi inflasi mendorong individu untuk minimalkan saldo uang tunai mereka, mempercepat penggunaan uang tunai untuk membeli barang atau jasa untuk mengalihkan kekayaan mereka ke dalam bentuk yang lain. Yang ketiga ialah percepatan perputaran uang, velocity of money. Di mana velocity of money ini sering kita dengar di internet seperti di internet dan di sosmed. Ketika ekspektasi inflasi meningkat, kecepatan perputaran uang dalam perekonomian juga meningkat. Masyarakat cenderung menghabiskan uang lebih cepat untuk menghindari penurunan nilai yang mempercepat aliran uang dalam perekonomian. Kecepatan ini pada gilirannya memperburuk inflasi, menciptakan situasi di mana inflasi bisa menjadi tak terkendali. Yang kelima ialah lingkaran setan hiperinflasi. Ekspektasi inflasi yang tinggi dapat memicu lingkaran setan vicious cycle, di mana ekspektasi masyarakat terhadap inflasi yang semakin tinggi mendorong mereka untuk segera membelanjakan uang mereka. Ini meningkatkan permintaan barang dan jasa secara drastis yang kemudian mendorong harga naik lebih cepat. Kenaikan harga ini memperkuat ekspektasi inflasi yang pada akhirnya mempercepat laju inflasi menjadi hiperinflasi. Baiklah, di sini saya hanya memaparkan sedikit dari teori Philip D. Kagan. Di sini saya akan masuk ke kesimpulan. Kesimpulan utama dari makalah yang saya buat atau PPT yang saya buat ini, teori Philip D. Kagan mengenai hiperinflasi adalah hubungan antara inflasi dan permintaan uang. Kagan berargumen bahwa dalam situasi hiperinflasi, permintaan uang turun drastis. Orang cenderung mengurangi jumlah yang mereka pegang karena nilai uang yang berkurang dengan sangat cepat. Ekspektasi inflasi, Kagan menekankan bahwa ekspektasi inflasi yang sangat tinggi dan tidak terkendali memperburuk hiperinflasi. Ketika orang memperkirakan bahwa inflasi akan terus meningkat, mereka lebih cepat menghabiskan uang mereka untuk barang dan jasa yang memperburuk siklus hiperinflasi. Penyebab dan dampak hiperinflasi, Kagan menunjukkan bahwa hiperinflasi biasanya disebabkan oleh kebijakan moneter yang ekstrim, seperti percetakan uang yang berlebihan untuk membiayai defisit pemerintah. Dampaknya mencakup ketidakstabilan ekonomi yang parah, penurunan produksi, dan gangguan besar dalam aktivitas ekonomi. Respon kebijakan untuk mengatasi hiperinflasi, solusi yang diperlukan sering kali bersifat radikal. Ini mungkin melibatkan penggantian mata uang atau reformasi kebijakan moneter yang mendasar untuk memulihkan kepercayaan pada nilai uang dan mengendalikan inflasi. Teori Kagan memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika hiperinflasi dan peran ekspektasi inflasi dalam memperburuk kondisi tersebut. Mungkin ini saja yang hanya dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.